اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Yang kami hormati Romo Ki Haji Yasin Khalil, segenap keluarga Bani Khalil, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah, para asatid, para tamu undangan, para santri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dalam ilmunya, berkah dalam ibadahnya, berkah dalam hidupnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Santri itu disebut mencari ilmu. Mencari ilmu itu dalam bahasa Arabnya adalah tullabul ilmi, pencari ilmu. Kemudian mahasiswa yang mencari ilmu di universitas atau institut atau akademik disebut dengan tolabah, orang-orang yang mencari ilmu. Pernah satu kejadian setelah datangnya Uni Soviet ke Afghanistan. Uni Soviet itu komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama, menyerang Afghanistan. Akhirnya banyak pejuang-pejuang Afghanistan yang gugur mati syahid. Dan anak-anak mereka, anak-anak pejuang itu hijrah mondok mencari ilmu di Karachi di Pakistan, difasilitasi oleh Presiden Ziaul Haq. Pencari-pencari ilmu, putra-putra dari syuhada Afghanistan yang gugur berjuang melawan Uni Soviet. Mereka putra-putranya itu mondok mencari ilmu, menghafal Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar syariat di pondok-pondok pesantren di Pakistan. Nah, mereka ini setelah mengaji banyak yang menjadi alim, pulang lagi ke Afghanistan. Begitu pulang ke Afghanistan, mereka tidak cocok dengan pemerintahnya setelah keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan. Jadi Uni Soviet sudah keluar dari Afghanistan, putra-putra syuhada ini yang ngaji di Pakistan pulang ke Afghanistan, Afghanistan sudah merdeka.
sudah keadaan bebas dari cengkraman Uni Soviet. Tetapi tidak cocok dengan pemerintahnya, akhirnya santri-santri ini memberontak pada pemerintah Afghanistan. Santri-santri itu mencari ilmu di Pakistan, disebut Taliban. Taliban itu Toliban, para pencari ilmu. Jadi santri pemberontak itu ada sebetulnya. Ya, namanya Taliban, atau jadi kalau orang sini ditranslate jadinya Taliban. Yang benar itu bukan Taliban tapi Taliban, yaitu santri-santri pencari ilmu dari Afghanistan mencari ilmunya agama di Pakistan, kembali ke Afghanistan, memberontak pemerintah, disebut pemberontak Taliban atau Taliban. Ya. Jadi memang ada gerakan yang muncul padahal bukan terhadap non-muslim. Pemerintahannya juga sama-sama muslim. Tapi tidak cocok karena menurut pandangan orang Taliban, pemerintah Afghanistan itu di belakangnya Amerika Serikat. Maka mereka tidak puas, mereka enggak cocok melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Latar belakang mereka bukan tentara, tapi santri, Taliban. Ya. Jadi ada santri yang bergerak, ya, harokah namanya, bergerak. Kemudian dulu ketika para ulama di Indonesia khususnya, itu banyak sekali para santri bergerak, berjihad karena menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, ya, maka bergerak. Dan ada lagi dalam satu kitab yang ditulis oleh Abdullah Ulwan dalam karyanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa kemenangan-kemenangan negara-negara Afrika dari penjajahan Barat, dari penjajahan Eropa, itu kaum santri, yang jihad para santri thariqah semua. Aljazair itu bisa terbebas dari penjajahan Prancis, ya, itu karena kontribusi para tolabah, pencari ilmu, para santri yang jihad melawan Aljazair sebagai musta'mirin, sebagai penjajah, ya, imperialis, ya, musta'mirin, imperialis Prancis. Kemudian Maroko juga begitu, Tunisia begitu, Italia begitu. Semua santri-santri thariqah yang berjihad, berjuang melawan para penjajah. Berarti memang dulu sudah ada pergerakan jihad yang dilakukan oleh para santri dengan konteks satu terhadap penjajahan imperialis, yang kedua terhadap pemerintah yang dianggap neo-imperialis seperti Afghanistan. Yang ketiga, jadi kalau itu dua, ya, masalahnya, ya. Kalau Taliban terhadap Afghanistan karena memandang pemerintah Afghanistan itu bukan penjajah tapi neo-imperialis, mirip penjajah, maka Taliban berontak. Kalau yang di Aljazair, para tolabah pencari ilmu jihad memang menghadapi penjajahan. Di Indonesia santri kan jihad menghadapi penjajahan, konteksnya begitu.
Yang ketiga, ada jihad yang muncul karena apa? Bisnis. Jihad itu bisa muncul dari bisnis. Misalnya produsen senjata. Produsen senjata, pabrik-pabrik senjata, atau negara-negara yang membuat senjata, dia inginnya perang. Kalau nggak perang nggak laku senjatanya. Negara-negara yang membuat senjata, itu kalau nggak ada perang, ya nggak laku senjatanya. Maka dia senangnya bukan senang damai, senang perang. Tidak melihat itu Islam, itu Yahudi, itu Kristen, pokoknya dijual senjatanya, dia Nasrani. Mau yang dibantai Nasrani nggak masalah, yang penting senjatanya laku. Atau mungkin yang membuat senjata umat Islam, tapi dia punya tipologi yang seperti tadi, yaitu bisnis. Tidak masalah yang dibantai Muslim, pokoknya senjata saya laku. Jadi ada begitu. Orang jihad muncul karena percaturan bisnis persenjataan. Dan itu muncul di mana-mana. Saya punya murid, tentara, bertugas di Sudan. Bertugas di Sudan. Murid saya tentara bertugas di Sudan. Di Sudan itu petani bersenjata. Petani bersenjata. Di sawah ngedos, tahu ngedos? Ngedos itu padi yang pakai alat dipancal pakai kaki, itu apa namanya? Penggiling itu ya. Penggiling padi itu ya. Itu kalau orang Jawa ngedos. Itu bawa senjata. Membajak tanah pakai sapi, bawa sapi, bersenjata. Nanti kalau dia nggak panen, sebelahnya panen, tembak-tembakan. Yang satu panen, yang satu nggak panen itu bisa tembak-tembakan. Bisa bunuh-membunuh. Di Amerika, orang membunuh, membabi buta terhadap korbannya, sama-sama agama, sama Nasraninya. Dia nggak lihat, produsen senjata nggak lihat, pokoknya senjata laku. Pokoknya banyak bunuh-membunuh, entah itu atas nama jihad, atau atas nama perang, atau atas nama konflik, atau dipakai separatis, dipakai buhot pemberontak, pokoknya bisnis persenjataan. Itu juga bisa menimbulkan jihad yang tidak yang sebenarnya. Menimbulkan perang, konflik yang tidak dibenarkan oleh Islam, tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 itu ya. Yang keempat, munculnya jihad. Yang keempat, ada jihad, senjata juga tidak bisnis, pemerintahnya juga tidak zalim, tidak neo-imperialis, dia tidak menghadapi penjajah, tapi dia bisa bilang mengatakan jihad. Karena apa? Karena perbedaan teologi, perbedaan akidah. Nah, itu juga bisa muncul perang karena perbedaan apa? Akidah yang mestinya bukan jihad. Sama-sama ahli sunnahnya itu bisa perang. Bisa. Imam Tobari itu dibunuh sesama Sunni.
Imam Tobari. Saya tidak mau menyebutkan golongan madhab apa yang membunuh. Tapi sama Sunninya. Karena Imam Tobari mengarang kitab Ikhtilaful Fuqaha. Mengarang kitab Ikhtilaful Fuqaha, yaitu perbedaan para ahli fikih. Dia menyebut madhab itu 1 madhab ini, 2 madhab ini, 3 madhab ini, 4 madhab ini, 5 madhab ini. Ada 1 madhab yang populer tidak disebut. Akhirnya menyinggung. Karena Imam Tobari tidak menyebut golongan itu sebagai madhab. Padahal ahli sunnah, sama ahli sunnahnya. Akhirnya diceritakan di berbagai informasi tarikh, Imam Tobari akhirnya dibunuh oleh pengikut madhab itu. Sama-sama ahli sunnah. Masya Allah. Jadi jihad itu sejak dulu memang rancu itu. Di atas sama jihad, karena apa? Dia cemburu kan, ghirah ya. Ghirah. Kenapa madhab saya tidak disebut? Padahal sama-sama sunninya. Nah, itu juga bisa muncul karena apa? Perbedaan akidah, padahal itu tidak beda akidah, apalagi berbeda akidah. Nah, itu sudah berapa? Tidak usah kita sebut semua, nanti waktunya sudah berlarut malam. Nah, sekarang yang sebagai penutup dari prolog kami adalah jihad itu didefinisikan oleh Syekh Ali Ahmad Ali Al-Jurjawi. Ahmad Ali Al-Jurjawi di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, saya ini menyampaikan paparan di luar makalah kami. Karena makalah kami sudah dibawa, itu makalah sebetulnya kami lewat lesan, lewat telepon, kemudian disusun oleh panitia. Betul ya? Nah. Imam Ahmad Ali Al-Jurjawi dalam Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, hikmah syariat dan filsafat syariah, jihad itu qitalu man yas'auna fil ardi fasadan, memerangi siapa saja yang melakukan destruktif di muka bumi. Destruktif itu perusakan, ya. Qitalu man yas'auna fil ardi fasadan, memerangi siapa saja yang melakukan destruktif perusakan di muka bumi. Yahudi merusak, jihad. Komunis merusak, kita lawan, jihad. Ya, komunis merusak, kita lawan, jihad. Kemudian siapa lagi? Misalnya kaum separatis merusak, kita melawan, jihad. Nah, pokoknya merusak siapa saja, melawan, menyerang, perang dengan siapa saja yang mereka itu merusak. Jadi kalau belum ada tindakan yang real merusak, baru dalam rencana, itu bukan dilawan dengan perang. Karena mereka ini dalam wilayah ilmiah, belum tadbiqi, belum aplikasi. Jadi dia punya wacana, tapi belum ditadbik, belum dilakukan, belum diaktualkan, belum dalam bentuk pergerakan, maka tidak boleh kita menghadapi mereka dengan perang. Karena mereka itu baru berdiskusi. Justru kita dengan apa? Dengan nasihat, dakwah. Dihadapi dengan dakwah, billati hiya ahsan. Dihadapi dengan jidal,
berdebat dengan mereka untuk meluruskan faham mereka, meluruskan akidah mereka, meluruskan pemikiran mereka yang sesat karena mereka belum melakukan pengrusakan. Maka tugas kita bukan memerangi secara fisik, tapi memberikan nasihat kepada mereka, meluruskan akidah mereka, meluruskan faham-faham mereka. Kalau mereka sudah melakukan pengrusakan secara fisik, baru dari kita yang punya otoritas untuk menghadapi mereka melakukan tindakan real. Caranya begitu dalam fikih Islam. Ya. Nah, jihad dengan penjelasan yang singkat tadi, yaitu qitalu man yas'auna fil ardi fasadan, itu tidak berhenti sampai hari kiamat. Terus jihad itu selalu aktual, tidak bisa berhenti, selalu aktual sampai kiamat. Kanal jihadu fardun alal muslimin hatta taqumas sa'ah. Jihad itu wajib bagi muslimin sampai hari kiamat dengan standar-standar jihad yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan mengarang sendiri, tapi ditanyakan pada ahlinya. Dan pemerintah tentunya, ulama-ulama yang mewakili kita, yang kredibel, yang punya kapasitas memahamkan kepada kita tentang makna jihad, kapan dimulai jihad, jihad dengan bentuk apa, nanti kita kupas macam-macamnya jihad. Karena jihad itu macam-macam bentuknya. Nanti tadi kan saya mengupas tentang munculnya jihad. Belum mengupas macam-macamnya apa? Jihad, belum ya. Nanti kita kupas insya Allah ya. Jadi kanal jihadu fardun alal muslimin hatta taqumas sa'ah. Jadi misalnya sekarang ini Indonesia mendadak ada imperialis baru masuk. Imperialis baru masuk. Misalnya ini saya sebutkan ya, misalnya Cina. Misalnya Cina melakukan penjajahan ke Indonesia dengan senjata. Misalnya ini mengirimkan tentara-tentara dengan atas nama apa datang ke Indonesia, kemudian melakukan jihad, melakukan perang, menyerang Indonesia, wajib bagi kita. Jihad fardun alal muslimin, menjadi wajib bagi kita untuk menghadapi mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Itu jadi relevannya tetap relevan terus dengan munasabah yang dihadapi masing-masing negara. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah saya kesini tujuannya adalah tabarukan dengan Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan karena kakek saya itu lama di sini. Kakek saya itu namanya Masyhuri, sama Kiai Khalil Bangkalan diganti Khalil, disamakan dengan nama gurunya, maka kakek saya diberi nama Khalil, yang memberi nama Kiai Mbah Khalil sendiri, Mbah Khalil Bangkalan. Kakek saya namanya asli Masyhuri, terus ditambahi Khalil oleh Mbah Khalil Bangkalan, jadi Khalil Masyhuri. Ya. Punya adik ipar namanya Mahfud. Mahfud itu adiknya istrinya kakek saya. Mahfud itu melahirkan Sahal Mahfud Rois Am NU 3 kali di Indonesia. Mahfud itu melahirkan saya juga. Jadi saya dari jalur ayah itu Khalil, dari jalur ibu itu Mahfud, yang melahirkan saya, melahirkan Ki Haji Sahal Mahfud menjadi Rois Am NU 3 periode ya, 3 periode. Jadi semua bermuara di Bangkalan ya. Alhamdulillah kiai-kiai di daerah saya, Kiai Bedawi, Kiai Maksum, Kiai Khalil,
Semua istifadah di sini, istifadah di Madura, lama mengaji di Madura. Paling tidak 7 tahun, 10 tahun mondok di Madura. Cukup lama ya, Alhamdulillah. Cukup dari kami, jadi kami semangat. Tadi saya sudah kesini pertama ziarah dulu ke Ki Khalil Bangkalan. Ya, seminar nomor 2, yang utama ke ziarahnya itu. Ya, yang utama ziarahnya itu ya. Itu yang kalau seminar itu nomor 2, yang pertama itu kita tabarukan dengan Ki Khalil Bangkalan. Itu yang bisa saya sampaikan, cukup. Saya serahkan ke moderator ya.